Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Dalam video pembelajaran kita kali ini akan membahas tentang materi fungsi kelas 10. Tepatnya, materi fungsi pada pelajaran matematika wajib di bab 3. Langsung saja kita mulai. Sebelum memulai pembelajaran, jangan lupa berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Baiklah, cukup. Pada slide ini ditampilkan tentang kompetensi dasar, indikator, dan juga tujuan pembelajaran. Untuk kompetensi dasar terdapat 3.5 dan juga 4.5. Untuk indikator ada dua, yaitu menjelaskan notasi daerah asal, daerah hasil, dan ekspresi simbolik suatu fungsi, terutama fungsi linear, fungsi kuadrat, dan fungsi rasional. Yang kedua, menentukan daerah asal, daerah hasil, dan ekspresi simbolik suatu fungsi berdasarkan sketsa grafiknya. Tujuan pembelajaran dari video pembelajaran kita kali ini adalah melalui pembelajaran materi fungsi, siswa dapat menjelaskan dan menentukan notasi, daerah asal, daerah hasil, dan ekspresi simbolik suatu fungsi, serta dapat memahami, membaca, dan menentukan sketsa grafiknya. Nah, materi pembelajaran yang dibahas dalam video ini ada 3. Yang pertama adalah pengertian fungsi, yang kedua tentang notasi, domain, dan range, yang ketiga adalah membaca domain dan range pada grafik fungsi. Nah, sebelum kita masuk pada pembahasan materi inti, perhatikan video berikut. Jadi, dalam video tadi ditampilkan bagaimana sebuah mesin mengolah bahan menjadi sebuah produk. Terus apa sih hubungannya dengan fungsi? Nah, jadi cara kerja fungsi dapat diilustrasikan dengan sebuah mesin. Jadi, kita ibaratkan di sini ada X, diibaratkan sebagai sebuah bahan yang kemudian akan diolah dalam mesin dengan perintah gandakan masukan. Masukan di sini adalah bahan atau input dan kemudian ditambahkan 5. Jadi nilai X ini jika dimasukkan ke mesin akan menghasilkan sebuah produk sesuai dengan perintahnya. Seperti ini. Di X dimasukkan ke dalam mesin, kemudian diolah, yaitu digandakan dan ditambah 5, maka hasilnya adalah 2X plus 5. Jadi X tadi digandakan, dikalikan 2, 2X. Kemudian ditambah 5, jadi 2X plus 5. Nah, seandainya X tadi kita ganti dengan 2. Jadi 2 jika dimasukkan ke dalam mesin, yang kemudian diolah sesuai dengan perintah, maka nilai 2 tadi akan kita gandakan atau kalikan 2 dan kemudian ditambahkan 5. Jadi 2 dikali 2 sama dengan 4 dan ditambah 5. Maka produk yang dihasilkan adalah 9. Untuk lebih jelasnya lagi, kita masuk pada pengertian fungsi. Jadi apa sih fungsi itu? Nah, jadi relasi dari himpunan A ke himpunan B disebut fungsi atau pemetaan jika dan hanya jika setiap anggota himpunan A berpasangan dengan tepat satu anggota himpunan B. Selanjutnya adalah notasi fungsi. Jadi, fungsi dapat dinotasikan sebagai berikut. Nah, cara membacanya adalah fungsi f yang memetakan himpunan A
ke himpunan B. Jadi urutan fungsi ini, himpunan mana yang duluan itu sangat penting dalam fungsi ya. Nah, jika di sini dikatakan jika X merupakan bagian dari himpunan A dan Y bagian dari himpunan B, dan Y adalah peta dari X, maka fungsi F dapat ditulis, fungsi F tadi memetakan X ke Y, atau bisa dikatakan bahwa Y ini merupakan peta dari X. Jadi dituliskan Y sama dengan Fx. Nah, di sini ada ilustrasi gambarnya. Terdapat dua buah himpunan, ada himpunan A dan himpunan B. Berdasarkan sini tadi dikatakan X merupakan bagian dari himpunan A dan Y merupakan himpunan dari B. Jadi X bagian A dan Y bagian B. Sehingga jika fungsi F yang memetakan himpunan A ke himpunan B, maka dituliskan seperti ini ilustrasi dalam sebuah diagram panah. Nah, sebagai contohnya di sini ada fungsi F yang memetakan A ke himpunan B dengan Fx sama dengan 2x. Jadi jika ada dua himpunan, ada himpunan A dan himpunan B, maka nilai Fx sama dengan 2x tadi, x-nya kita rubah dengan angka-angka pada himpunan A, karena x tadi merupakan bagian dari anggota himpunan A. Jadi misalkan yang pertama ini, x-nya kita gantikan dengan angka 1. Jadi F1 sama dengan 2 dikali 1, jadi hasilnya adalah 2. Maka hasil 1 adalah 2. Selanjutnya, jika 2 kita menggantikan nilai X, jadi F2 sama dengan 2 dikali 2 sama dengan 4. Dan yang terakhir, 3 kita gantikan nilai X-nya, jadi F3 sama dengan 2 dikali 3. Maka hasil 3 adalah 6. Selanjutnya adalah pengertian domain, kodomain, dan range. Nah, di sini terdapat ilustrasi dari dua buah himpunan A dan himpunan B, di mana himpunan ini dipetakan dari himpunan A ke himpunan B. Nah, pengertian domain, yang pertama adalah pengertian domain. Domain dapat disimbolkan dengan DF, dinotasikan dengan DF. Merupakan seluruh anggota himpunan daerah asal. Karena berdasarkan fungsinya tadi, A merupakan daerah asal, maka domainnya adalah seluruh anggota himpunan A. Nah, ini adalah domain. Yang selanjutnya adalah kodomain. Kodomain dapat disimbolkan atau dinotasikan dengan KF. Merupakan seluruh anggota himpunan daerah kawan. Seluruh anggota daerah kawan. Jadi, seluruh anggota B merupakan kodomain. Dan yang terakhir merupakan range. Range dapat disimbolkan dengan RF. Adalah hasil himpunan dalam daerah kawan yang memiliki pasangan dengan anggota himpunan daerah asal. Jadi, range ini hanya anggota himpunan B yang memiliki pasangan dengan anggota himpunan A. Bisa disimbolkan seperti ini. Jadi, di mana RF ini atau range ini berpasangan dengan DF. Untuk lebih jelasnya di sini ada contoh soal. Jadi jika fungsi F memetakan himpunan A ke himpunan B dengan Fx sama dengan 2x, maka ada sebuah ilustrasi diagram panah seperti ini. Kemudian dari sini kita tentukan domainnya terlebih dahulu. Domain tadi adalah daerah asal, jadi A merupakan domain, seluruh anggota A merupakan domain. Jadi domainnya adalah 1, 2, dan 3. Selanjutnya kodomain. Nah, kodomain tadi seluruh anggota daerah kawan. Jadi seluruh anggota B merupakan kodomain, maka kodomainnya adalah 2, 4, 6, dan 8. Dan yang terakhir adalah mencari range. Nah, range tadi merupakan seluruh anggota B yang berpasangan dengan A. Di sini fungsinya adalah Fx sama dengan 2x. Jadi, nilai x di sini kita gantikan dengan anggota himpunan
A. Jadi jika kita ganti X dengan 1, maka hasilnya adalah 2. Dan jika X sama dengan 2, maka hasilnya adalah 4. Dan jika X kita ganti dengan 3, maka hasilnya adalah 6. Maka dari sini didapatkan range-nya. Range-nya adalah 2, 4, dan 6. Mengapa 8 tidak? Karena 8 tidak memiliki pasangan dengan anggota himpunan daerah asal. Menentukan domain fungsi. Gimana sih menentukan domain fungsi? Ada beberapa bentuk untuk menentukan domain fungsi. Jadi kita bahas satu persatu ya, anak-anak. Oke, yang pertama, bentuk biasa. Bentuk biasa yang bisa kita gunakan untuk menentukan domain fungsi. Ini adalah bentuk yang pertama. Nah, ketentuan adalah dalam bentuk biasa ini F anggota himpunan R. Jadi bentuknya seperti ini. Contoh, tentukan domain dari fx sama dengan x kuadrat dikurang 5x dikurang 10. Maka dengan bentuk biasa kita dapat menuliskan df sama dengan x anggota himpunan R. df ini adalah domain fungsi. Nah, kalau dibikin dalam bentuk biasa nanti jadinya akan seperti ini. Nah, contoh yang kedua, tentukan domain dari fx sama dengan 5x tambah 25 per 5. Maka jawabannya juga dalam bentuk biasa akan menjadi seperti ini. Mirip dengan nomor 1 tadi. Karena memang bentuk biasa adalah begini bentuknya. Jadi df sama dengan x anggota himpunan R. Paham ya anak-anak? Oke, kita lanjut ke bentuk yang kedua. Nah, apa sih bentuk yang kedua? Nah, bentuk yang kedua adalah bentuk di dalam pecahan. Jika pecahan itu memiliki penyebut yang memiliki variabel. Bentuk pecahan jika penyebut memiliki variabel. Nah, bentuk pecahan yang seperti ini memiliki ketentuan fx sama dengan a per b, di mana b-nya tidak sama dengan 0. Jadi nanti kita punya penyebut yang harus tidak sama dengan 0 atau tidak boleh 0 nilainya. Contoh, nah, tentukan domain dari fx sama dengan 2 per x tambah 3. Nah, karena 2 ini adalah a dan x tambah 3 ini adalah b, dengan ketentuan b tidak sama dengan 0, maka dapat kita olah menjadi x tambah 3 tidak sama dengan 0. Karena b tidak sama dengan 0 ya, maka x tambah 3 juga kita bikin tidak sama dengan 0. Kita operasikan ini menjadi x tidak sama dengan 3. Nah, jadi begitu ya. Maka dapat kita simpulkan atau dapat dituliskan hasil dari dapatkan domain fungsi dari 2 per x tambah 3 ini adalah x, di mana x tidak sama dengan 3, di mana x-nya adalah anggota himpunan bilangan real. Begitu. Ini untuk yang kedua. Lalu kita lihat yang ketiga. Yang ketiga adalah bentuk akar. Bentuk akar dengan ketentuan fx lebih dari sama dengan 0. Contoh, tentukan domain dari fx sama dengan 4 min x, akar dari 4 min x. Nah, jadi nanti kita buat 4 min x yang di dalam akar ini tidak lebih dari sama dengan 0. Nah, gimana caranya? Nah, ini dia. 4 dikurang x tidak lebih besar sama dengan 0. Jadi kita operasikan. Ini pertama kita ikutkan ketentuan dan membuat kalimat matematika seperti ini. Nah, lalu kita operasikan min x, 4 pindah ke ruas kanan menjadi min 4. Nah, jadi hasilnya nanti adalah x kurang dari sama dengan 4. Loh, tadi lebih besar sama dengan 4. Tadi tandanya lebih besar sama dengan. Loh, kenapa ini jadi
kurang dari sama dengan, karena di sini adalah min X tadi ya, di sini min 4. Kita harus mengubah yang minus menjadi positif. Karena kita mengubah yang minus menjadi positif, maka tanda ini harus kita balikan. Yang tadinya lebih besar menjadi lebih kecil, yang tadinya lebih besar sama dengan menjadi lebih kecil sama dengan. Begitulah, makanya X-nya ini dan 4-nya ini bisa menjadi positif. Maka dari sini kita dapat menentukan hasilnya. Domain fungsi dari akar dari 4 min X adalah X di mana X lebih kecil sama dengan 4, di mana X adalah anggota himpunan bilangan real. Begitu. Oke, kita lanjut. Nah, kalau tadi kita menentukan domain dari suatu fungsi, sekarang kita akan menentukan range dari suatu fungsi. Gimana sih untuk menentukan range satu fungsi? Kita akan bahas bersama-sama. Nah, ketentuan untuk menentukan range dari fungsi atau intinya adalah kita mengubah fungsi yang tadinya adalah fx-nya sama dengan y menjadi fx-nya sama dengan x. Begitu. Contoh-contoh. Tentukan range dari fx sama dengan 2x tambah 8 per 5x tambah 30. Nah, sebelumnya fx ini adalah y sama dengan, begitu ya. Nah, tugas kita adalah mengubah y ini menjadi x sama dengan. Nah, yang tadinya y sama dengan menjadi x sama dengan. Begitulah tujuan dari untuk menentukan range fungsi ini. Nah, langsung aja. Y sama dengan 2x tambah 8 per 5x tambah 30. Caranya pertama-tama kita adalah mengkalikan penyebut ini 5x tambah 30 ke kedua ruas. Jadi y dikali 5x tambah 30 sama dengan 2x tambah 8 per 5x tambah 30 dikali 5x tambah 30. Yang di ruas kiri begini jadinya. Nah, yang di ruas kanan karena dikali dengan 5x tambah 30 maka habis ya. 5x tambah 30 kali 5x tambah 30 habis, maka sisanya tinggal 2x tambah 8. Nah, dari sini kita lakukan operasi aljabar. Kita kalikan ke dalam. Nah, kita kalikan y ke dalam. Maka nanti jadinya akan 5xy dikurang 30y sama dengan 2x tambah 8. Nah, setelah begini kita susun, kita rapikan, kita pindah-pindah yang bisa dipindah. 5xy dikurang 2x, ini 2x dipindah ke ruas kiri menjadi berpindah tanda menjadi dari positif menjadi negatif. Nah, 5xy dikurang 2x sama dengan 8 dikurang 30y. Nah, jadi x ini dan x ini bisa kita keluarkan nih. Bisa kita keluarkan agar nanti bisa kita dapatkan tujuan kita untuk mengubah y sama dengan menjadi x sama dengan. Maka kita keluarkan ini, x dikeluarkan dari 5xy maka sisanya adalah 5y. X dikeluarkan dari min 2x maka sisanya adalah 2. Nah, inilah jadinya. Nah, sama dengan 8 dikurang 30y. Maka kita akan dapatkan adalah x sama dengan 8 dikurang 30y per 5y dikurang 2. Kenapa? Karena 5y kurang 2 ini kita pindah ke kanan. Yang tadinya pengali posisinya menjadi pembagi. Nah, mudah-mudahan paham ya anak-anak. Lanjut dari sini, maka kita bisa mengambil penyebutnya ini dan kita operasikan dengan membentuk kalimat matematika seperti ini. Jadi 5y dikurang 2 tidak sama dengan 0 karena persyaratan ketentuan yang tadi di slide sebelumnya adalah penyebutnya tidak sama dengan 0. Tidak boleh sama dengan 0 gitu ya. Jadi kalimatnya 5y dikurang 2 tidak sama dengan 0. Maka akan menjadi y tidak sama dengan 2 per 5. Nah, dari sini kita boleh menentukan kalimat notasi matematika seperti ini. Kita akan dapatkan range fungsinya adalah y di mana y tidak sama dengan 2 per 5, di mana y nya adalah anggota himpunan R. Ini salah ya, sebentar saya perbaiki.
ini adalah Y, karena di sini kita mencari Y. Oke, paham ya anak-anak ya? Begitulah untuk menentukan domain dan range dari suatu fungsi. Selanjutnya, menentukan domain dan range dari grafik fungsi. Ini merupakan contoh dari grafik fungsi, di mana diketahui suatu titik yaitu 2,1, di mana X-nya 2 sebagai daerah asal dan Y sama dengan 1 adalah daerah hasil. Domain fungsi di samping adalah semua bilangan real X pada interval X lebih dari sama dengan 2. Karena di daerah hasil yaitu menuju ke arah kanan tak hingga, dan dapat ditulis himpunan X di mana X lebih dari sama dengan 2 atau elemen himpunan 2, tak hingga. Range adalah semua bilangan Y pada interval Y lebih dari sama dengan 1, karena grafiknya menuju atas tak hingga. Dapat ditulis himpunan Y di mana Y lebih dari sama dengan 1 atau Y elemen himpunan 1, tak hingga. Yang pertama, fungsi linier. Nah, ini adalah salah satu contoh dari grafik fungsi linier. Diketahui titik min 2, min 6 dan grafik menuju ke arah kanan atas. Semua nilai X lebih dari sama dengan min 2 memenuhi, sehingga daerah asalnya adalah himpunan X di mana X lebih dari sama dengan min 2 atau X elemen himpunan min 2, tak hingga. Yang kedua, semua nilai Y lebih dari sama dengan min 6 memenuhi karena grafiknya menuju ke arah atas, sehingga daerah hasilnya adalah Y di mana Y lebih dari sama dengan min 6 atau Y elemen himpunan min 6, tak hingga. Selanjutnya ada fungsi kuadrat. Nah, ini adalah contoh dari fungsi kuadrat. Yang membedakan dengan fungsi linier adalah grafiknya berbentuk seperti kurva. Nah, pada contoh ini kurvanya terbuka ke bawah dan titik puncaknya ada di min 2,1. Semua nilai X sehingga daerah asalnya adalah X di mana X adalah bilangan real karena semua nilai X itu bisa memenuhi himpunan. Kemudian X elemen himpunan bilangan real. Untuk nilai Y yang memenuhi adalah Y kurang dari sama dengan 1 karena grafik terbuka ke bawah dan titik puncaknya berada di 1. Atau dengan kata lain, Y tidak mungkin bernilai lebih dari 1, sehingga daerah hasilnya adalah himpunan Y di mana Y kurang dari sama dengan 1, di mana Y anggota bilangan real, atau Y elemen himpunan min tak hingga, 1. Nah, di sini ada fungsi rasional. Contoh grafik fungsi rasional. Fungsi rasional ini kita nambah X sama dengan 2 dan Y sama dengan 1. Ketahui. Untuk semua nilai X memenuhi kecuali X sama dengan 2, sehingga daerah asalnya adalah himpunan X di mana X tidak sama dengan 2. Kemudian, semua nilai Y memenuhi kecuali Y sama dengan 1, sehingga daerah asalnya adalah Y di mana Y tidak boleh 1. Berikutnya ini adalah contoh grafik. Pada video ini akan dijelaskan melalui aplikasi GeoGebra. Baiklah, saya akan menjelaskan cara menggambarkan grafik menggunakan aplikasi GeoGebra dan juga cara membaca domain dan range dari grafik tersebut. Jadi, dari fungsi yang sudah ada, kita langsung inputkan saja pada input bar ini. Misalnya di sini saya punya fx sama dengan 2x min 1. Dengan batasan di mana x lebih dari sama dengan 2. Kemudian kita tekan enter.
Nah, dari sini maka muncul garis lurus. Kalau garis lurus artinya ini adalah fungsi linear. Bisa dilihat juga di sini 2x-1 itu adalah fungsi linear. Langsung saja ke cara membaca grafiknya. Kita untuk membacanya, nilai domain itu berdasarkan nilai x. Sehingga untuk mengetahui domainnya kita perhatikan batas kiri dan batas kanan dari grafik tersebut. Nah, di sini batas kiri atau titik A ini berada pada titik atau X-nya berada di 2. X sama dengan 2. Dengan batas kanan bisa diperhatikan bahwa nilai X ini akan terus ke atas. Artinya nilai X atau batas kanannya itu sama dengan tak hingga, positif tak hingga. Maka nilai domain dari fungsi fx sama dengan 2x-1 adalah x sama lebih dari sama dengan 2, di mana x merupakan elemen bilangan real. Kemudian cara membaca ranknya. Untuk nilai rank itu berdasarkan sumbu Y. Jadi, di sini untuk melihatnya kita membaca batas bawah dan juga batas atas. Pertama batas bawah nih. Batas bawahnya bisa dilihat bahwa Y sama dengan 3. Sedangkan untuk batas atas, grafik akan selalu lurus ke atas, sehingga nilai Y-nya, batas atasnya adalah Y sama dengan positif tak hingga. Jadi, untuk nilai rank dari fungsi fx sama dengan 2x-1 adalah Y lebih dari sama dengan 3, di mana nilai Y merupakan bilangan real. Untuk contoh kedua adalah grafik fungsi kuadrat. Jadi sama seperti sebelumnya, langsung kita inputkan fungsinya. Misalnya di sini fx sama dengan 2x kuadrat dikurang 4 misalnya. Enter. Maka muncul sebuah grafik seperti ini. Grafik yang membuka ke atas. Kemudian dari grafik ini terdapat titik puncak. Puncak bawahnya di sini pada Y sama dengan min 4. Kemudian bagaimana cara membaca domain dan ranknya? Sama saja seperti sebelumnya. Untuk nilai domain itu berdasarkan sumbu X. Jadi, kita pertama lihat batas kiri. Bisa dilihat bahwa nilai X akan selalu, nilai batas kiri akan terus menuju negatif tak hingga. Sedangkan untuk batas kanannya sama saja akan menuju positif tak hingga. Artinya, dari fungsi fx sama dengan 2x kuadrat min 4, nilai domainnya adalah x merupakan bilangan real tanpa batasan, karena tadi akan selalu negatif tak hingga ke positif tak hingga. Kemudian bagaimana cara membaca ranknya? Untuk membaca nilai rank kita akan fokus pada sumbu Y. Jadi batas bawah dan juga batas atas. Pertama kita perhatikan batas bawahnya. Batas bawah atau titik puncaknya dari grafik ini berada pada titik Y sama dengan negatif 4 atau min 4. Sehingga batas bawahnya tadi adalah Y sama dengan min 4. Sedangkan untuk batas atas, bisa diperhatikan bahwa grafik akan terus ke atas sampai tak hingga. Maka, batas atasnya adalah Y sama dengan positif tak hingga. Jadi, bisa dikatakan bahwa rank dari grafik ini, fungsi fx sama dengan 2x kuadrat min 4 adalah Y lebih dari sama dengan min 4, di mana nilai Y merupakan bilangan real.
Selanjutnya ada video di mana pengerjaan grafik secara tertulis atau manual. Kita akan bahas satu persatu. Sebelumnya harus kita ketahui apa itu domain dan rank. Domain adalah daerah asal yang memuat seluruh bilangan X yang ada pada grafik. Sedangkan rank adalah daerah hasil yang memuat Y. Nah, pada grafik ini yang diawali dengan titik min 2, min 1. Apakah min 3 termasuk ke dalam himpunan? Tidak, karena titiknya mentok di min 2. Sedangkan untuk min 1, 0, 1, 2, 3 dan seterusnya termasuk ke dalam himpunan penyelesaian. Sehingga dapat ditulis domainnya yaitu himpunan X lebih dari sama dengan min 2 dan X adalah anggota bilangan real, atau dapat ditulis domainnya yaitu kurung siku min 2, tak hingga. Kenapa ini kurung siku? Karena min 2-nya termasuk ke dalam himpunan. Nah, sekarang kita akan membahas bagian rank. Nah, rank ini titik terbawahnya yaitu min 1, di mana min 2, min 3 dan seterusnya tidak termasuk ke dalam himpunan penyelesaian. Sehingga himpunan penyelesaian untuk rank yaitu ke arah atas. Dan dapat ditulis ranknya yaitu himpunan Y lebih dari sama dengan min 1, di mana Y anggota bilangan real. Atau dapat ditulis juga kurung siku min 1, tak hingga. Seperti yang tadi, min 1-nya termasuk ke dalam himpunan. Nah, baik, selanjutnya yaitu grafik rasional. Perhatikan grafik yang ini, terus sampai tak hingga. Nah, yang ini juga, ini grafiknya sampai tak hingga. Tetapi, dia tidak akan menyentuh titik X sama dengan 3. Dia hanya mendekati X sama dengan 3. Nah, garis ini merupakan garis yang disebut dengan simtot. Nah, ini dia tidak akan menyentuh X sama dengan 3. Begitu pula dengan yang ini, Y sama dengan min 1. Dia tidak akan menyentuh garis Y sama dengan 1. Sehingga dapat kita buat untuk domainnya yaitu himpunan X di mana X tidak sama dengan 3. Dan X anggota bilangan real, karena seperti yang sudah dijelaskan tadi, dia tidak akan menyentuh 3. Walaupun di sebelah sini ada himpunan, terus di sini juga ada penyelesaian, tetapi dia tidak akan menyentuh angka 3. Nah, terus untuk daerah hasil atau rank yaitu Y tidak sama dengan min 1, di mana Y anggota bilangan real. Sama seperti yang tadi, grafik fungsinya tidak akan menyentuh Y sama dengan min 1. Dia hanya mendekati dan tidak akan menyentuh. Nah, berapapun hasilnya dia tidak akan menyentuh angka min 1. Sehingga ranknya itu Y tidak sama dengan min 1. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan. Semoga bisa dipahami. Terima kasih. Selanjutnya ada contoh soal, latihan soal. Yang pertama, tentukan domain dan rank dari fx sama dengan 2x plus 6 per 3x plus 12. Soal yang kedua, gambarkanlah grafik fungsi dari persamaan Y sama dengan 2x plus 4, kemudian tentukan domain dan ranknya. Terus yang ketiga, carilah domain dan rank dari grafik berikut. Nah, ini contoh grafiknya. Itulah tadi penjelasan dari materi fungsi. Semoga bisa dipahami dan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.